Haleluya. Gimana suaranya? Sudah jelas? Kita mulai ya. Shalom semua yang ada di radio, shalom yang ada di Zoom. Kita mulai. Haleluya. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat hari ini. Terima kasih, Engkau sangat baik bagi kami. Engkau mengumpulkan kami untuk kami boleh bersekutu bersama-sama dalam hadirat-Mu. Kepala yang berdaulat penuh atas seluruhnya kami, atas seluruh anak-anak kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, kami memulai persekutuan kami. Haleluya. Amin. Dari awal katakan ku cinta Kau.
dalam dekatmu. Ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Mari kita dengar pujian dari awal, katakan Bapakku penuh kasih. Bapakku penuh kasih, tak pernah meninggalkanku. Kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Dia perhatikanku, selalu perhatikanku saat badai, saat badai menerpa. Air mata berlinang, kasih-Nya pulihkan hatiku. Ku tahu Kau perhatikanku, selalu perhatikanku. Dekat hatiku Bapa, dalam dekatmu. Ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Dekat hatiku Bapa, dalam dekatmu. Ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Sekali lagi katakan dekat hatiku Bapa, dalam dekatmu. Ku cinta Kau ya Bapa, Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Kaulah segalanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan, Engkau sangat baik bagi kami. Keadaan apapun yang harus kami jalani, harus kami lewati, kami percaya kami menjalaninya bersama dengan Tuhan. Sebab Engkau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami, Engkau yang menuntun langkah kami, Engkau yang memegang tangan kami untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kami, semuanya itu mendatangkan kebaikan bagi kami, supaya kami tetap tinggal di dalam Engkau, lekat dengan Engkau. Itu yang Engkau ingini atas hidup kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur Engkau sangat baik bagi kami. Terpujilah nama-Mu, sukacita-Mu melimpah di dalam kami. Mari semua kita yang bersukacita sama-sama kita katakan amin.
Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami siapkan hati kami untuk dipenuhi dengan kebenaran firman. Haleluya.
kasih Tuhan. Haleluya. Kasih Tuhan, kami bersyukur malam hari ini karena kami kembali dapat menenangkan hati kami di hadapan Tuhan. Kami percaya Tuhan, setiap kali kami datang kepadamu selalu ada hidup yang baru, sukacita yang baru, pengalaman yang baru Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, Engkau terus menaklukkan setiap kami Tuhan. Dari kami semakin mendekat kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya Engkau tidak pernah membiarkan orang yang berharap kepadamu Tuhan. Setiap orang yang datang bersungguh-sungguh kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengan iman yang sederhana Tuhan, kami terus belajar mengenal pribadimu, mengenal watakmu Tuhan, mengenal segala jalan-jalanmu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Kami bersyukur senantiasa karena Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih dengan caramu yang ajaib, Engkau membimbing kami. Engkau membimbing generasi kami Tuhan. Bahkan Engkau membimbing masa depan kami Tuhan. Engkau memimpin setiap kami Tuhan. Kami bersyukur. Dengan iman kami terus datang menghampirimu. Karena Engkau mengajar kami. Karena Engkau menuntun kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami boleh mengalami kelegaan di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh mengalami ketenangan di dalam Engkau Tuhan. Kami boleh memandang bagaimana Engkau hidup, mempersatukan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau membuka mata roh kami Tuhan, untuk kami dapat memandang segala pekerjaan Tuhan di masa depan Tuhan. Dunia ini tidak punya masa depan, tetapi Engkau memberikan masa depan kepada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Terima kasih Tuhan. Dengan anugerah-Mu Tuhan, kami boleh merasakan kembali bagaimana Engkau membangun kerinduan-Mu kembali untuk bisa mendapatkan setiap kami Tuhan. Dari pihak kami Tuhan, sungguh sangat sulit sekali Tuhan kami tinggal di dalam Engkau Tuhan. Tapi dari pihak-Mu Tuhan, Engkau selalu dengan segenap kekuatan-Mu Tuhan, dengan segenap hati-Mu Tuhan, Engkau terus menarik kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Dari hari ke hari kami boleh merasakan bagaimana Engkau menarik hati kami Tuhan. Engkau mengetahui apa yang kami rasakan Tuhan. Engkau mengetahui bagaimana kami menjalani hari-hari kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau menunjukkan kesabaran-Mu bagi setiap kami Tuhan. Engkau menunjukkan ketekunan-Mu bagi kami Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dengan berbagai macam cara Engkau menarik kami ke hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami mengenali siapa diri kami Tuhan. Betapa sulitnya kami boleh mempertahankan hati yang merindukan Engkau, hati yang mengasihi Engkau Tuhan. Tapi setiap kali kami datang kepadamu Tuhan,
Engkau selalu berusaha menerangi hati kami Tuhan. Roh-Mu sendiri bekerja di antara kami Tuhan. Membukakan jalan-jalan yang baru bagi kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, setiap kali kami ada di hadirat, kami merindukan Engkau Tuhan. Kami menginginkan Engkau Tuhan. Engkau lah yang telah memilih kami Tuhan. Engkau lah yang telah memisahkan kami dari dunia ini Tuhan. Kasih-Mu sungguh nyata Tuhan. Kasih yang murni Tuhan. Kasih yang tidak bercampur Tuhan. Menarik setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua kami yang ada di sini. Bahkan orang-orang yang akan Engkau bawa dalam kumpulan ini Tuhan. Menjadi sekelompok orang-orang yang Kau pilih untuk menyatakan diri, baik di masa sekarang, baik di masa yang akan datang Tuhan. Itulah yang membuat kami bisa bersemangat untuk hidup Tuhan. Di tengah segala kekacauan dunia ini Tuhan. Di tengah tidak adanya pengharapan bagi setiap manusia. Engkau menjadikan kami seperti tunas yang tumbuh. Tunas itu walaupun kecil Tuhan, tapi dia terus bertumbuh Tuhan. Engkau menyirami kami setiap hari Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami boleh punya pengharapan setiap kali kami datang kepadamu Tuhan. Kami boleh menyangkali diri kami. Kami boleh melupakan segala hal yang begitu menekan dan begitu mengintimidasi kami. Kami sadar akan kerusakan kami Tuhan. Tapi kami lebih sadar lagi bagaimana Engkau menghidupkan setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau ada di sini Tuhan. Engkau ada di tengah-tengah kami. Engkau memberkati setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami tundukkan hati kami Tuhan. Biarlah kiranya setiap orang-orang di luar sana semakin cepat mereka datang kepadamu. Terima kasih Tuhan. Lepaskanlah Tuhan setiap orang-orang dari belenggu dunia ini Tuhan. Karena setiap manusia adalah milik kepunyaan-Mu Tuhan. Tariklah kembali Tuhan. Terima kasih. Kumpulkanlah kiranya kami dengan umat pilihan-Mu Tuhan yang lain. Terima kasih. Perbesarlah pekerjaan-Mu Tuhan atas lingkungan ini Tuhan. Kuduskan tempat ini Tuhan. Kuduskan lingkungan di mana kami tinggal Tuhan. Tahirkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah perkataan-perkataan yang kami dengar itu didengarkan oleh semua orang yang ada di lingkungan kami ini Tuhan. Bahkan meluas sampai seluruh kota ini mendengarkan, merasakan dampak daripada kehadiran-Mu Tuhan, yang berbicara kepada kami Tuhan, yang berbicara kepada kota ini Tuhan. Ketika ada orang-orang benar di tempat ini yang Kau temukan Tuhan, maka seperti janji-Mu Tuhan, Engkau tidak membinasakan kota ini Tuhan, tapi Engkau melindunginya, bahkan melepaskan kota ini dari segala bencana yang akan menimpa seluruh muka bumi ini Tuhan. Engkau menjadikan kota ini menjadi kota perlindungan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Tapi kota ini juga bertanggung jawab untuk boleh menjadi kesaksian
bagi kota-kota yang lain Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur Engkau mengumpulkan orang-orang yang mendengarkan suara-Mu Tuhan. Orang-orang yang tulus, orang-orang yang murni Tuhan. Engkau mengumpulkan kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mempersatukan kami untuk membangun satu komunitas kerajaan Allah, di mana Engkau lah yang membangunnya sendiri, di mana Engkau menjadi Tuhan kami yang menyelamatkan kami. Engkau Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur semua kami yang ada di sini, bahkan seluruh keluarga kami Tuhan, Engkau menyelamatkan mereka Tuhan. Engkau menuntunnya semua Tuhan masuk ke dalam zaman yang baru. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur. Kami mau mendengarkan perkataan-perkataan, karena perkataan-Mu adalah kehidupan bagi kami. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Mari semua kita yang merindukan Tuhan sama-sama katakan amin. Dulu ya. 1, 2. Oke, shalom semua. Dari mana dulu? Sebentar ya. Shalom Kak Cika sama Inang Muda. Udah. Shalom semuanya. Selamat malam. Mana adiknya? Hah? Oh iya ya, mengungsi ya. Baik. Shalom. Tadi kayaknya ada Yeye tadi, keluarga Yeye. Shalom Bang Yabes. Salam kelas, salam semuanya. Shalom Glory. Salam semuanya, selamat malam. Mana adiknya? Shalom Boas. Salam semuanya, selamat malam. Selamat malam Boas. Shalom Tante Heni. Shalom semuanya, selamat malam. Oke, shalom juga yang di radio ya. Shalom Pak Janu. Gak keluar suaranya Pak. Coba sekali lagi. Baiklah. Shalom Pak Janu, apa kabarnya? Dengar-dengar juga ada suaranya Pak. Kenapa? Kalau pakai handphone ya. Baiklah Pak, dengan iman sudah didengarkan. Baik, terberkati Pak. Oke, yang di radio shalom juga ya.
Sekarang yang di studio, shalom semua yang di studio. Kurang kencang. 1, 2, 3, shalom semua yang di studio. Baik, puji Tuhan ya. Setiap kali kita bersekutu saudara, saudara pasti punya iman ya. Saudara, bukan karena gini ya, bukan karena siapa kita, bukan. Entah siapapun ini, kelompok ini, entah siapapun dia, itu adalah janji Tuhan. Ya. Ketika ada sekelompok orang ini, jadi saudara mesti belajar melupakan siapa kita. Gak usah terlalu kita itu merasa kita tersanjung ketika kita ada di kelompok ini, saudara. Kelompok yang dipilih. Ingat ya, bukan karena siapa kita, selalu punya pikiran seperti itu. Tetapi memang Tuhan sudah janjikan di akhir zaman ini. Jadi kalau kita melihat tanda-tanda itu ada di dalam kelompok ini gitu ya, kita kan selalu belajar gitu. Bahwa Tuhan itu memang dia yang telah menciptakan umat manusia. Dia menciptakan kita. Dia ada di sini. Dia memilih orang-orang tertentu untuk menyatakan dia gitu. Kan Tuhan kan gak kelihatan gitu. Dia itu memang merendahkan dirinya gitu. Ini demi kita semua, demi umat manusia. Jadi Tuhan itu memang maha kuasa. Dia bisa melakukan apapun. Oke? Tetapi dia telah menjadi seperti salah seorang di antara kita. Gitu. Jadi entah siapapun juga orang yang dipilihnya itu, ya. Entah siapapun Tuhan yang maha kuasa ini, gitu ya. Siapapun dia yang dipilih untuk menyatakan kedatangan yang kedua kali, dia harus punya pikiran seperti Kristus. Harus punya pikiran seperti itu. Supaya kan dia kan menjadi kita gitu ya. Dia hidup di antara kita. Dia bisa melakukan apa saja, tapi dia membuat dirinya seolah-olah tidak bisa melakukan apa-apa. Oke? Jadi siapapun yang berbicara seperti orang yang berbicara ini, siapapun dia, ingat ya, siapapun dia, jadi bukan masalah siapa orang ini, bukan, tetapi janji Tuhan bahwa dia akan datang kedua kali. Oke? Dan kebenarannya adalah begini, Tuhan sudah datang kedua kali. Oke, jadi siapapun kita yang ada di sini, oke, kita sudah harus punya pikiran bahwa kita itu sudah sampai kepada tahap pekerjaan akhir. Makanya dikatakan sangkali dirimu. Jangan lagi ingat-ingat siapa dirimu ketika kita masuk dalam persekutuan ini ya. Saya pelan-pelan bicaranya ya. Supaya pada akhirnya setiap kita boleh menangkap maksud Tuhan. Dan kalau saudara ikutin tadi doa itu ya, saudara ikuti perlahan-lahan gitu ya. Jadi sebetulnya setiap yang saya katakan itu saudara, jadi Tuhan kan sebetulnya tidak campur tangan gitu. Oke? Di dalam doa itu. Dia merindukan doa itu lahir daripada pengenalan saya akan Tuhan itu. Harus seperti itu, saudara juga nanti seperti itu.
Jadi kitalah yang menghasilkan Tuhan. Jadi kita ini adalah buah pekerjaan Tuhan. Tuhan itu gak kelihatan. Tetapi semakin kita menghidupi Tuhan, menghidupi Tuhan itu sederhana saja. Percaya saja. Percaya dia sudah mati bagimu. Percaya dia sudah mengampunimu. Percaya dia sudah melupakan engkau. Itu saja yang pegang. Iya. Ketika kita mempercayai Tuhan yang seperti ini, maka kita itu akan bebas gitu. Akan merdeka kita. Akan semakin bebas dia menyatakan kedaulatannya. Akan semakin bebas dia berperang melawan iblis yang selama ini menguasai kita. Menguasai nenek moyang kita. Kita kan gak tahu semua tentang masa lalu kita. Bagaimana caranya Tuhan memerdekakan, menyelamatkan setiap nenek moyang kita. Yang turun-temurun di dalam kita. Kita gak tahu. Tetapi ketika kita mendengarkan suara anak Allah ini, orang-orang yang mati akan hidup katanya. Artinya, orang-orang mati yang mengikuti kita, mereka akan hidup. Mereka seperti mendengarkan, jadi mereka itu menerima hidup dari kita. Gitu. Makanya berkali-kali saya katakan, saudara, kalau sekelompok orang ini, ketika kita serius terus mendengarkan firman, gitu ya, siapapun kita, walaupun anak-anak kita masih kecil, walaupun misalnya mereka nggak ngerti perkataan ini, tapi tahukah saudara, ketika dengan iman kita percaya Tuhan ada di sini, maka perkataan kita ini itu seperti gayung bersambut dengan Tuhan. Jadi ketika kita percaya pemerintahan Tuhan, pemerintahan Tuhan itu kan ajaib, tidak terduga dia. Iya. Sedangkan ketika dulu kalau kita ingat bagaimana kegerakan di Wales gitu kan, itu di masa yang lampau. Mereka berdoa, menangis terus sampai beberapa hari. Anak-anak muda itu. Lalu terjadilah lawatan. Kan gitu ceritanya. Orang-orang di penjara bertobat kan gitu. Sampai tingkat kejahatan itu berkurang gitu. Karena doa menggerakkan roh pertobatan gitu. Seperti dicurahkan roh pertobatan gitu. Ya. Itu kira-kira 100 tahun yang lalu gitu. Ya kan? 100 tahun lebih lah gitu. Oke. Nah, jadi kegerakan itu berlanjut. Di mana-mana kita temukan kegerakan-kegerakan itu. Orang berdoa. Bagaimana kita dulu dilawat oleh Tuhan. Ya kan? Di mana-mana terjadi kegerakan, saudara. Kegerakan doa. Doa menghasilkan orang-orang yang bertobat. Nah, itu di masa yang dulu. Gitu. Oke? Di mana-mana itu terjadi. Oke? Nah, sekarang ini Tuhan bergeraknya itu jauh lebih akurat lagi. Kalau dulu saudara, kita itu diajarkan beriman gitu. Tapi waktu kita diajarkan beriman, ada banyak orang memanfaatkan iman itu. Iya. Padahal saudara, Tuhan Yesus tidak terlalu mengajarkan iman gitu. Cukup dia perintah mereka, cukup kamu tinggal dalam aku dalam kamu, maka kamu bisa meminta apapun gitu. Dikasih batas. Itu kebenaran.
kebenaran itu bukan untuk sekedar dibuktikan. Karena kebenaran adalah kebenaran. Namun untuk kita mengalami itu, Tuhan katakan, ayo praktekkan. Tapi sesudah kita itu mempraktekkannya dan kita mengalaminya, kita mesti belajar pindah dari belajar mempraktekkannya gitu. Kita sudah pindah, artinya kita sudah harus lulus dari pelajaran itu sudah lulus. Jangan lagi terus buat mujizat. Itu namanya kita nggak yakin dengan kuasa Tuhan itu. Karena sekarang ini saudara, bukan lagi sekedar pekerjaan Tuhan itu bukan lagi sekedar membuat mujizat. Bukan. Nggak kembali lagi ke belakang. Jangan lagi cari-cari itu. Pekerjaannya sudah berubah. Nggak boleh kita mengutamakan itu. Nah, mungkin yang belum mengalaminya bolehlah gitu. Tapi sesudah dia mengalaminya, cukup. Oh, ternyata bisa ya. Cukup sampai di situ. Jangan cari makan dari situ. Nah, kira-kira gitu. Jadi banyak orang cari makan dari situ. Tuhan Yesus walaupun dia bisa melakukan apapun, mengubah batu jadi roti sekalipun bisa, tapi dia tidak gunakan itu. Oke? Cukup dia tahu dia bisa buat apa saja. Kalau permintaan daripada yang di samping kirinya itu bilang, kalau engkau anak Allah, ayolah panggillah. Atau tentara-tentara yang menamparnya itu. Kalau dia minta pasti bisa. Seandainya kerajaanku dari dunia ini, tentulah pengawal-pengawalku, pembantu-pembantuku akan datang menyelamatkan aku. Tapi kerajaanku bukan dari dunia. Jadi saudara, benar-benar Yesus bisa melakukan apapun gitu. Bisa. Tapi justru disitulah dia menjaga dirinya. Benar-benar sangat hati-hati. Apalagi sekarang kita itu yang masuk ke dalam diri kita ini, yang tinggal dalam diri kita, bukan lagi sekedar Tuhan yang datang pertama kali, yaitu Yesus. Bukan. Dia sudah diberikan nama yang baru, yaitu Tuhan yang Maha Kuasa. Ya, itulah yang tinggal di dalam kita. Makanya kalau dulu dikatakan begini, akan terjadi ini itu gitu. Akan terjadi bencana, perang segala macam. Oke? Itu adalah masa ketika Tuhan mau datang. Oke? Ketika akhir zaman tiba. Tapi kita sekarang ini adalah masa di mana kita itu tinggal dalam kerajaannya. Oke, beda ya. Saudara mesti punya pikiran yang berbeda. Dan saudara harus tinggal dalam pikiran yang berbeda ini. Seperti itu dikatakan, tinggal di dalam aku. Jangan tinggal di dalam Tuhan di masa lampau, bukan. Maka saudara mesti mengenali Tuhan zaman sekarang. Gitu ya, simpan ya kata-kata ini ya. Simpan. Yang ada sekarang di dalam hatimu itu adalah Tuhan zaman sekarang. Bukan Tuhan zaman yang kemarin.
Oke? Jangan lagi yang tertinggal di dalam pikiranmu itu Yesus orang Yahudi itu. Jangan. Oke? Karena Yesus orang Yahudi itu sudah menyatu dengan Bapa itu. Dia sudah duduk di samping kanan Allah Bapa. Itu artinya dia menyatu. Oke? Dia sudah kembali kepada Bapa. Jadi yang turun itu bukan dia lagi, bukan dia yang dulu lagi. Dia yang turun itu adalah, kalau saudara lihat di kitab Wahyu itu saudara, wow. Dia penuh dengan kemuliaan. Tapi sekaligus kalau saudara perhatikan, dia juga penuh kasih gitu. Iya. Di satu sisi kita mengalami kegentaran dalam perjalanan kita ini. Iya. Rasanya itu saudara seperti mau mati rasanya. Iya. Ketika kita berhadapan dengan Tuhan itu. Tapi nyatanya kita hidup. Iya. Jalan Tuhan tidak kita terselami sama kita. Ingat dulu Paulus. Ketika dia berusaha dia itu. Karena ada duri dalam daging itu saudara. Dia pengen kudus saudara. Tapi tahukah saudara, dia tidak sadar kalau dia kudus seperti Tuhan kudus, udah mati semua orang di sekitar dia. Iyalah. Sudah mati semua. Gak ada yang bisa dekat dengan dia. Dia gak ngerti itu saudara. Sekarang ini baru kita ngerti. Iya. Makanya kan dikatakan, dengan mendadak Tuhan yang kamu cari itu. Dia hakimi kita. Dia hajar kita. Itu ya. Jadi, kalau saudara perhatikan kepemimpinan Tuhan atas kita. Itu saudara, benar-benar dia lindungi kita. Kita itu seperti, karena kita masih baru gitu ya. Kita itu seperti bayi yang dijagai, dilindungi dia. Tapi sekaligus saudara, ketika kita ini sudah mulai berpikiran dewasa gitu ya. Ini kira-kira saudara, pikiran saya itu sudah sampai di pikiran orang dewasa. Gitu. Maksudnya dewasa secara roh gitu ya. Sudah sampai di situ. Nah, justru di situ saudara, Tuhan itu sekali lagi dengan hati-hati memimpin orang ini. Gitu. Kenapa? Orang ini sudah mulai tahu rahasianya. Tetapi orang ini belum punya banyak pengalaman. Pengalaman dia masih kurang. Tetapi ada satu hal yang diketahui, yang dilihat Tuhan dari orang ini. Sama seperti ketika dia memilih Abraham. Nah, dari situ semua, ingat ya, Abraham juga punya kegagalan. Petrus juga demikian. Ayub juga demikian. Dia tahu. Kalau Tuhan tidak segera menolong Ayub, habislah dia. Iya. Jadi saudara, ketika Tuhan memilih kita, dia bertanggung jawab. Iya. Saudara mesti mulai memperhatikan itu ya, betapa Tuhan mengasihi kita. Mengasihi saudara.
yang ada di sini. Iya. Jadi saudara, kita ini sebetulnya dengan pikiran kita yang liar, iya, gampang sekali kita itu akan kemakan dengan tipuan iblis. Gampang sekali. Tapi tahukah saudara, perkenalan kita yang sedikit demi sedikit, jadi Tuhan itu berfirman dalam hatinya, maka dengan cepat kita itu akan mengetahui apa yang difirmankan Tuhan dalam hatinya. Iya. Karena Tuhan sudah kasih batasan-batasannya. Firman-Nya itu tinggal di dalam kita, termasuk anak-anak kita. Anak-anak kita juga nanti akan lebih cepat sekali menangkap setiap perkataan-perkataan ini dan hidup di dalamnya. Akan sangat cepat sekali. Generasi di bawah kita ini, kita akan mengalami satu percepatan. Jadi siapapun sebetulnya bisa, kalau orang itu benar-benar memakan setiap firman itu, tidak punya pikiran yang negatif gitu terhadap firman ini. Siapapun kita bisa. Jadi kapanpun, siapapun yang dipakai Tuhan bisa digantikan dia. Iya. Dan akan sering guna Tuhan pakai seperti itu, saudara. Supaya apa? Itu juga untuk menolong kita. Supaya kita tidak mencari pujian dari manusia. Iya. Makanya selalu saya katakan kepada diri saya mesti menyangkali diri saya. Saya mesti harus selalu mengatakan itu kepada diri saya. Iya. Saya tidak akan memaksakan kehendak saya. Belajar. Saya harus tahu bagaimana Tuhan mendisiplinkan saya. Saya harus tahu. Makanya selalu saya mengatakan sekarang begini. Entah siapapun orang yang berbicara ini. Nah itu perkataan itu sangat menolong saya. Iya. Sangat menolong kita semua. Sehingga kita punya pikiran yang sama. Iya. Ketika nama Yesus mulai ketika nama Yesus itu mulai sirna. Karena dengan datang dengan nama yang baru. Itu kebenaran, saudara. Sama dengan nama Yahweh. Apakah orang Kristen masih menyebut nama Yahweh? Ya enggak lah. Itu orang-orang yang kuno yang masih membagi-bagikan nama Yahweh itu. Iya. Ketika mereka menggali kembali. Oh bukan itu intinya. Intinya adalah hidup itu sendiri. Mau mereka menyebut Allah itu dengan bagaimana itu sebutannya gitu ya. Bukan itu hakikatnya Allah itu. Bukan. Hakikat Allah itu adalah dirinya sendiri. Jadi bukan nama Tuhan yang Maha Kuasa. Kalau nama Tuhan yang Maha Kuasa juga nanti sirna. Gimana? Ya kan? Ketika kita hanya memanggil Tuhan itu sebagai pencipta, itu lebih tinggi lagi pengertiannya. Ya, lebih tinggi lagi. Disitulah benar-benar kita menyadari siapa kita. Ya. Kalau sekarang saudara, lihat nanti saudara ya. Bagaimana keadaan, bagaimana alam semesta ini akan bergelora nantinya. Iya. Bagaimana sistem keuangan, sistem dunia ini diruntuhkan di depan mata kita. Bayangin. Iya.
Apa yang saudara lihat mereka itu yang kayak merampok, ya kan? Merampok hak orang miskin gitu. Kan gampang sekali saudara di bangsa kita ini saudara. Seperti yang di kampung-kampung saudara tahu, mereka sudah punya surat tanahnya itu gampang sekali diubah saudara. Iya. Karena mereka kuasai semua. Iya. Mereka berlindung di balik kebohongan. Iya. Tetapi teriakan daripada orang-orang yang ditekan, diintimidasi itu telah sampai kepada Tuhan. Dijungkir balikkanlah orang-orang perampok itu saudara. Orang-orang jahat itu. Tuhan akan menghukum mereka. Iya. Harus dihukum. Ya. Segala kejahatan dan kesombongan harus dihukum. Segala penipuan mementingkan diri sendiri harus dihukum. Bahkan dibinasakan. Tahu arti dibinasakan? Tidak ada ingatan lagi. Iya. Sekarang saudara, orang mulai mencari Tuhan. Iya. Mencari Tuhan yang benar. Siapa Tuhan yang benar? Tuhan itu sendiri. Nggak boleh lagi saudara orang Kristen mengatakan, oh Tuhan kami Tuhan benar. Tidak ada yang sampai kepada Bapa. Kalau nggak bisa lagi punya pikiran kayak gitu. Tuhan hardik semua orang yang mengatakan kayak gitu sementara dia tidak takut akan Tuhan. Itu sangat dibenci oleh Tuhan. Pendeta yang mengatakan di mimbar baik sementara di belakang dia melakukan penindasan. Dan itu sangat dibenci oleh Tuhan. Dan jangan mau jadi orang seperti ini. Menjadi orang yang dibenci oleh Tuhan. Jangan pernah memuji-muji pendeta yang seperti itu. Oke? Jangan pernah sekalipun. Kalau tidak, dosanya akan ikut kepada saudara. Ya. Makanya saudara, ketika saya bicara itu kan berarti saya mesti tegas juga kepada diri saya sendiri. Emang saya gampang mudah daripada seperti itu, keluar dari seperti itu? Tidak gampang. Karena daging kita ini suka disanjung. Ya. Dengan mengatakan itu bukan berarti saya yang mengatakannya. Kalau saya mengatakannya, berarti saya seolah-olah tidak dihajar dengan kata-kata itu. Saya gak mau. Lebih baik itu saya katakan kepada diri saya sendiri. Tapi gak mudah menyelamatkan diri dari situ. Gak mudah. Hanya Tuhan yang bisa menyelamatkan kita. Ya. Itu yang membuat kita benar-benar datang kepada Tuhan. Iya. Walaupun saya berbicara saudara, justru jadi bahaya di pihak saya pribadi. Iya. Tapi syukur kepada Tuhan, saudara. Tuhan menolong saya. Jadi setiap kali saya berani berbicara, saudara, kan dia terus lihat hati saya gitu. Tuhan terus lihat. Iya. Tuhan tolong saya. Sehingga membuat saya tetap mencari dia. Iya. Nah, jadi ketika ada yang berbicara kepada saudara seperti ini, berarti Tuhan sedang menjagai kita semua.
Iya. Oh, setiap Tuhan memandang kita, saudara. Dia memandang kita itu dengan hati yang murni. Iya. Dia kasih kita kebebasan. Iya. Karena nggak ada yang secara kebetulan kita ada di sini, saudara. Nggak ada. Toh nanti kan semua orang kan akan ditaklukkan. Kalau kita mau lihat diri kita, emang siapa kita? Ya kan? Kan saudara mengenali diri saudara sendiri kan? Betapa lambannya kita, betapa malasnya kita, betapa bodohnya kita. Ya kan? Kita mengenali diri kita. Tapi sekali Tuhan katakan Tuhan memilih kita, Dia bertanggung jawab karena Dia adalah pencipta. Bersyukurlah kalau Tuhan akan menang atas kita. Bersyukur gitu. Artinya setiap kita akan ditaklukkan dan didapatkan Tuhan kembali. Terpujilah Tuhan untuk itu. Jadi kalau kita bisa berdoa, kalau kita bisa bersekutu setiap pagi, tentu itu karena Tuhan kan? Bukan karena kita. Jadi setiap kali saudara kita itu masuk dalam persekutuan ini, saudara ya, selalu begini. Tuhan, aku nyapa Tuhan. Tuhan, setiap kali kita bersekutu seperti ini, mulailah punya mulailah ingat segala perkataan-perkataan Tuhan tentang umat manusia. Kita telah ditetapkan menjadi pemenang. Jadilah pemenang. Iya. Lupakan aja dirimu. Bayangkan seseorang yang menjadi pemenang. Entah siapapun dia. Dan jadilah pemenang. Itu kan sudah kita melupakan siapa diri kita. Yang kita lihat itu adalah Tuhan. Setiap kali rasanya kita itu lemah, pergunakanlah itu untuk mendapatkan kekuatan yang baru dari Tuhan. Iya. Waktu badan kita lemah, kita menghadapi masalah A, B, C, dan D, apapun itu, rasanya silih berganti proses itu, ujian itu. Justru pergunakan itu. Jadikan itu menjadi hartamu, batu loncatanmu untuk engkau melompat lebih tinggi. Ya. Jadi jangan pernah mundur. Justru ketika kita melihat tanda-tanda itu bukan kita jadi takut, bukan. Justru bersuka cita. Iya. Iya, bersuka cita. Ingat ya, saudara. Tuhan itu melakukan apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang belum pernah timbul dalam hati kita. Tuhan lakukan. Berarti setiap hari kita itu mesti ya tidak punya gagasan gitu. Kalau Tuhan katakan A, udah, nanti Tuhan sendiri yang menggenapinya, bukan kita. Iya. Biarkan Tuhan dengan bebas. Bagian kita sekarang kita lakukan apa? Tujuan kita bukan mendapatkan sesuatu di dunia ini, enggak. Bukan. Untuk apa nanti kita miliki semua? Kalau ternyata sama aja nanti kita dengan orang-orang yang sudah mempunyai banyak hal, mempunyai orang-orang, mempunyai tempat. Banyak yang sudah mereka punya. Yang gak mereka punya adalah hidup yang selalu baru. Mereka hanya mau maintain, saudara. Yang mereka gak punya itu adalah hati yang baru setiap hari. Itu aja. Mereka sibuk mempertahankan apa yang mereka punya.
Sekarang kan yang kita lihat, bagaimana ya Tuhan akan menaklukkan setiap orang ini. Ya kan? Bagaimana caranya? Kita selalu deg-degan, saudara. Setiap hari menjadi hari-hari yang menggairahkan bagi kita. Karena apa? Ada janji. Apa yang belum pernah kamu lihat, itu yang akan kamu lihat. Gitu, saudara. Iya kan? Entah bagaimana caranya, nggak tahu lah. Gitu. Tapi itulah yang Tuhan janjikan. Iya. Jadi setiap kali kita bangun nantinya, ada semangat yang baru. Kalau nggak ada, berarti engkau sedang meninggalkan tempat yang terbaik itu. Apa tempat yang terbaik? Di kaki Tuhan. Engkau sedang memilih yang tidak baik, yang tidak terbaik. Kalau engkau tidak punya lagi semangat ketika bangun gitu ya. Ada sesuatu yang menggantikan. Sudah mesti cepat-cepat gitu. Nggak bisa kayak gini. Ya. Saudara mesti benar-benar mempersiapkan diri untuk setiap persekutuan kita. Terus harus punya iman untuk percaya kalau Tuhan akan berbicara kepada kita setiap hari. Beda saudara kalau manusia bicara dengan Tuhan bicara, beda. Ingat sekali lagi, Tuhan tidak kelihatan. Semua orang percaya Tuhan ada di sini. Iya, gampang. Cuma masalahnya Tuhan yang bagaimana yang mereka percayai. Itu saja. Tuhan Yesus kah? Yahweh kah? Tuhan zaman dulu kah? Atau Tuhan 30 tahun yang lalu kah? Yang sudah menjejakkan kakinya di Tiongkok sana kah? Apakah Tuhan yang itu? Enggak. Tuhan yang baru. Tuhan yang fresh. Itulah yang saudara ikuti. Bukan Tuhan yang kemarin. Tuhan hari ini. Ya. Dia akan membawa kita berjalan. Dia akan mengajari kita terus. Gak sama nanti, gak harus dipakai semua pelajaran yang ada di sini untuk mengajari kita. Tapi walaupun kita masih pakai pelajaran ini, melalui ini, dia membimbing kita terus. Hebat sekali. Nanti kalau saya baca aja ini saudara, dia bisa jelaskan. Ya, ketika kita baca, Alkitab, wah dia bisa jelaskan dengan cara apapun. Iya. Sampai-sampai saudara saya itu benar-benar makin menyadari. Benar-benar Tuhan itu yang berbicara sama kita. Iya. Jadi benar-benar saya mengesampingkan siapa diri saya. Jadi kayak gini, ada kegentaran gitu. Gak berani ngambil tempatnya Tuhan. Iya, walaupun saya yang harus bicara. Walaupun otak saya ini akan dipakai dia. Dia kan dengan cepat kan pakai otak saya, cara untuk apa yang saya sampaikan gitu. Dengan cepat gitu. Berarti saudara, firman itu bukan lagi yang tertulis. Setiap kali orang berbicara, biarlah mereka berbicara seperti seorang yang menyampaikan firman Tuhan. Iya saudara. Bayangkanlah nanti saudara, lingkungan kita, tempat pekerjaan, keluarga kita dipenuhi dengan firman. Digantikanlah nanti semua saudara yang di dunia ini dengan firman. Iya, yang keluar dari mulut kita ini. Iya. Disitulah kita akan melupakan dunia yang lama ini. Iya. Disinilah kita melihat dunia yang baru.
Lihat ya, yang kita lihat sekarang. Kalau sudah lihat bagaimana saudara, terus ada mengikuti gempa yang ada di Myanmar itu saudara, dan di Thailand itu saudara. Ya. Itu kan negara yang sangat kuat sekali dengan penyembahan berhala. Pas itu lagi seminar pula mereka, para biksu-biksu itu kan. Ya. Jangan saudara pikir saudara, mereka itu kuat sekali loh saudara. Kalau kita melayani yang, kalau misalnya yang dewa-dewa yang ada di sini gitu ya, itu patung-patung yang ada di sini, wah isinya susu yang ada di sana saudara, dewa-dewa yang ada di sana. Kan saudara pikir yang patung-patung di sini kosong, enggak, ada isinya. Tapi Tuhan runtuhkan ini. Ya. Dan saudara tahu di mana mereka tidur sekarang? Itu mereka tidur di padang yang luas, saudara. Pakai tenda-tenda. Iya. Ratusan ribu orang tidur di luar, saudara. Betapa trauma itu menimpa mereka. Kira-kira untuk waktu sementara ini, kira-kira masih maukah mereka masuk ke gedung-gedung yang tinggi itu? Karena trauma masih menguasai mereka. Kira-kira mereka masih mau membangun gedung-gedung yang tinggi kah? Nanti saudara, para BMKG segala macam akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang baru. Iya. Mereka akan mengeluarkan pernyataan karena kan mereka percaya kepada pernyataan para ahli kan. Oh, ini sudah sampai pada taraf ini. Dan dia bilang, oh ini sudah sampai patahannya sudah sekian. Iya, mereka akan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang seperti itu. Mereka akan meruntuhkan gedung-gedung yang tinggi. Iya. Dia trauma itu. Dengan melihat itu, ketika sekarang kan semua kan di itu kan. Udah mereka mau mati pun saudara, mereka itu masih bisa siaran langsung dulu ya. Udah mau mati. Demi apa? Demi viral kan? Udah mau mati. Mereka yang ada di reruntuhan paling bawah, mereka masih siaran langsung. Sehingga apa saudara? Semua orang menyaksikan. Tahu ketika menyaksikan seperti itu? Apa maksudnya? Setiap orang mulai kan tercipta dalam pikirannya kan. Orang-orang kan akan menjauhi tempat yang tinggi kan. Iya kan? Ada satu perubahan nanti saudara. Lihat benar-benar akan terjadi kegoncangan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Tetapi itu semua dampak daripada ada kelompok yang mendengarkan firman Tuhan yang baru. Iya. Mulai coba nanti saudara selidiki perkataan ini. Sudah mulai coba pikir-pikirkan. Apa iya ya? Coba gitu. Apa iya ya? Praktekin aja. Disitulah membuat kita benar-benar yakin. Gitu. Kalau Tuhan yang sedang kita ikuti ini adalah Tuhan yang nyata itu sendiri. Saudara makin bangga. Saudara makin mencintai Tuhan yang sejati ini. Iya. Bagi saudara Tuhan itu akan sangat nyata sekali. Ya. Saudara bukan akan mulai dengan sadar meninggalkan kesenangan dunia ini. Mulai dengan sadar. Karena apa?
di depan mata kita, di depan mata Abraham, dia melihat semua itu terjadi. Iya, saudara. Tahu saudara, Sodom dan Gomora itu? Siapa yang gak mendengarkan? Bergetar bumi, saudara. Bayangkan datang meteor yang sangat besar sekali. Hancur kota itu semua. Abraham melihat dari jauh. Iya. Tapi saudara, Abraham benar-benar tahu peristiwa yang akan terjadi itu. Karena pemilik alam semesta ini bicara sama dia. Dan di saat yang sama, Tuhan berjanji kepada dia, aku akan menjadikan engkau menjadi bangsa yang besar. Coba kira-kira, saudara, bagaimana bijaksananya Abraham sesudah itu. Iya. Berarti kalau saudara mendengarkan perkataan ini, menjadi betapa bijaksananya setiap orang yang mendengarkan perkataan ini. Karena di depan mata kita akan terjadi. Iya. Betapa beraninya nanti saudara berkata-kata kepada orang. Betapa dengan tenangnya engkau akan berbicara kepada siapapun. Betapa engkau mempersiapkan pikiranmu ini dengan firman Tuhan setiap hari. Ya. Betapa engkau akan menyukai duduk di kaki Tuhan. Ya. Bukankah itu bentuk penyelamatan kita? Coba, betapa hebatnya kita setiap hari bersekutu dengan Tuhan. Mana pernah terpikir oleh kita kayak gitu? Ya. Terus bayangkan setiap hari. Ya. Setiap hari kita mendengarkan perkataan-perkataan dan bimbingan Tuhan. Dan janjinya, kita terus akan dipimpin oleh Dia. Saya kadang-kadang kalau merenungkan ini, gimana lah saya bisa bicara terus kalau bukan Tuhan? Gak mungkin. Kalau bukan Tuhan. Dan memang selalu baru Dia bicara. Kenapa? Karena peristiwa-peristiwa yang baru terjadi terus, saudara. Coba lihat. Semua menjadi pelajaran. Kamu lihat ini? Kamu lihat ini? Kamu lihat ini? Dia kayak bilang kayak gini. Apa kira-kira? Bagaimana tanggapanmu dengan ini? Tuhan kayak ngajar kita terus gitu tiap hari. Iya. Rasanya sudah kemana kita pergi, di situ Tuhan. Iya. Apapun yang kita alami, Tuhan berdaulat. Gimana lagi mau kita bilang? Yang tadinya kita masih bisa khawatir atau apa gitu. Sekarang tidak. Tidak dengan mudah lagi kita khawatir. Dengan berita-berita yang menakutkan itu. Tidak mudah lagi kita takut, saudara. Karena kita tahu memang dunia harus melewatinya. Apakah kita masih takut dengan kiamat? Orang di depan mata kita sudah kiamat. Bukan kayak gitu? Coba lihat bagaimana yang dari operator keren itu udah pasrah aja dia. Begitu benar-benar terjadi itu, saudara. Dan bagaimana orang yang bergelantungan, saudara. Di tingkat yang tertinggi mereka pegangan, gak sempat lagi mereka mau lari. Mereka pegangan kuat-kuat tiang itu, saudara. Apa yang mereka bayangkan? Bukankah seperti kiamat itu sudah? Di Malaysia meledak pipa
Petronas. Dihantam rumah-rumah yang di sampingnya, udah kayak neraka dah. Seperti kejadian yang kemarin di hotel apa yang di Jakarta itu, sudah di apa tempat karaoke itu yang di lantai berapa itu. Panas kayak terpanggang mereka. Bukankah neraka itu? Iya, dengan nyata. Tapi lihat saudara, bagaimana benar-benar Tuhan yang lembut itu menerangkan hati kita di dalam. Itulah perlindungan kita. Iya, ya memang bukan karena kita siapa, tapi karena pilihan Tuhan. Nggak ada yang perlu kita banggakan di situ dari diri kita. Tapi terpujilah Tuhan, itu yang keluar dari mulut kita. Terpujilah Engkau Tuhan. Iya. Supaya kita membenci orang yang mempermainkan Tuhan. Yalah, dari mulutnya keluar percaya sama Tuhan, tapi dalam perbuatannya tidak seperti itu. Mungkin dari mulutnya rasanya dia sudah kudus sekali, tapi pada kenyataannya dia tidak menghormati utusan Tuhan. Ya, Tuhan pasti menghukum orang yang melawan Tuhan. Di masa sekarang masih berusaha melawan Tuhan. Lihatlah air hidup. Iya. Di masa sekarang orang gak takut akan Tuhan. Di masa sekarang orang masih mementingkan dirinya sendiri, ingin memperkaya dirinya sendiri. Kata Yakobus, biarlah orang-orang kaya meratap. Iya. Beneran. Ketika kita melihat segala sesuatu yang telah terjadi ini, bukankah harusnya saudara kita makin memandang Tuhan, makin mengenal Tuhan? Amin saudara? Bukankah harusnya begitu? Bukankah harusnya kita menenangkan hati kita? Amin saudara? Bukankah harusnya begitu? Bukankah harusnya kita memuji Tuhan? Terpujilah Engkau Tuhan. Ya kan? Karena kami melihat umat pilihan. Kami boleh mengalami bagaimana menjadi umat pilihan-Mu Tuhan. Iya, bukan karena kita siapa, bukan karena saya siapa, bukan, gak ada lagi, gak ada tujuannya. Gak ada gunanya orang memuji saya, gak ada gunanya orang memuji saya, tidak. Tapi kita memuji Tuhan karena Tuhan menampakkan diri di antara kita. Itu yang membuat kita ini bersuka cita. Ketika kita mendengarkan semua perkataan-perkataan ini, siapa yang bisa mengatakan ini kalau bukan Tuhan? Tuhanlah yang membuat kita ini bersemangat dalam hidup kita. Tuhanlah yang membuat kita yakin sekarang akan perlindungan Tuhan. Siapa? Amin. Bukankah kata-kata yang semua saudara dengarkan tadi membangkitkan semangat saudara untuk terus hidup? Iya. Setiap kata-kata ini akan terekam dalam memorimu. Iya. Roh Kudus yang akan mengingatkan semua perkataan ini. Bahkan tidak mustahil engkau bisa mengucapkan kata-kata yang sama. Karena memang pekerjaan Tuhan makin lama makin cepat. Itu kan, kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk persekutuan malam hari ini. Terpujilah Engkau Tuhan yang terus mengajari dan menuntun kami. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Sebentar kami akan beristirahat, kami beristirahat dalam hadirat-Mu. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin.